Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh, mandiri, cerdas. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Supaya kalian dapat belajar dengan baik hari ini, silahkan tonton videonya dan pelajari dengan baik ya. Silahkan tonton dari awal sampai akhir. Tujuan pembelajaran kita hari ini, diharapkan kalian mampu menyanyikan lagu bertanda nada mayor dan minor, kemudian dapat mengetahui tangga nada mayor relatif, dapat mengetahui manfaat peredaran darah lancar, dapat mengetahui jenis pantun berdasarkan isinya, kemudian dapat mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian sebagai siswa di sekolah. Pada pembelajaran yang sebelumnya, kalian telah belajar tangga nada mayor dan minor. Nah, kalian tentu masih ingat kan tentang ciri-ciri tangga nada mayor dan tangga nada minor? Saat menyanyikan lagu bertanda nada mayor, maka lakukan dengan riang dan penuh semangat. Saat menyanyikan lagu bertanda nada minor, maka lakukan dengan penuh penghayatan. Berikut beberapa contoh lagu bertanda nada mayor dan lagu bertanda nada minor. Contoh lagu bertanda nada mayor antara lain Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, dan Dari Sabang sampai Merauke. Kemudian, contoh lagu bertanda nada minor antara lain Bubui Bulan, Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, dan Syukur. Nah, ini hanya beberapa contoh ya. Sebenarnya masih banyak lagi contoh lagu bertanda nada mayor dan lagu bertanda nada minor. Jika tanda nada mayor dimulai dari nada ke-6, maka akan diperoleh tangga nada minor. Jadi, tangga nada C mayor memiliki not-not yang sama dengan tangga nada A minor. Tangga nada mayor dan minor yang memiliki tanda mulai yang sama disebut sebagai relatif. Jadi, tangga nada C mayor merupakan mayor relatif dari tangga nada A minor. Dan tangga nada C minor adalah minor relatif dari A mayor. Tahukah kamu, bernyanyi sangat baik untuk kesehatan paru-paru dan jantung? Nah, untuk menjaga kesehatan paru-paru dan jantung, itu ada kaitannya juga dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah sangat penting bagi tubuh kita. Jika peredaran darah terganggu, maka fungsi beberapa organ seperti jantung, otak, paru-paru, dan organ-organ pencernaan juga akan terganggu. Peredaran darah yang tidak lancar juga akan menimbulkan penyakit. Jadi, apa ya manfaatnya jika peredaran darah kita lancar? Manfaat peredaran darah lancar antara lain kita akan selalu sehat. Jika peredaran darah lancar, maka pasokan oksigen dan zat makanan ke organ-organ dalam tubuh akan lancar, sehingga fungsinya pun juga akan berjalan dengan baik. Kemudian, bebas dari penyakit jantung dan stroke. Jika peredaran darah lancar, pasokan oksigen dan zat makanan ke jantung dan otak terpenuhi dengan baik, sehingga kedua organ ini pun juga bekerja dengan baik. Yang terakhir, paru-paru lebih sehat. Jika paru-paru mendapat cukup pasokan oksigen dan zat makanan, maka paru-paru juga akan bekerja dengan baik. Nah, jadi kita harus menjaga kesehatan organ-organ peredaran darah dengan baik ya.
Misalnya dengan makan makanan yang bergizi seimbang, olahraga teratur, serta istirahat yang cukup. Hamparan sawah indah dilihatnya dari atas bukit. Marilah hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyakit. Baru saja tadi Bunda menyebutkan salah satu contoh pantun. Kira-kira adakah kalian tahu itu termasuk jenis pantun apa? Nah, pembelajaran sebelumnya kalian juga sudah belajar tentang pantun. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar jenis pantun berdasarkan isi. Jadi berdasarkan isinya itu pantun dibagi menjadi 4. Ada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Pantun nasihat berisi anjuran atau ajaran yang baik bagi banyak orang. Contohnya seperti berikut. Jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat, peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Nah, pada contoh ini tadi terdapat nasihat pada baris ketiga dan keempatnya. Nasihat yang ada dalam pantun ini tadi yaitu peredaran darah kita itu akan lancar jika kita itu memiliki gaya hidup yang sehat. Nah, selanjutnya pantun jenaka. Pantun jenaka berisi candaan yang membuat orang tertawa. Biasanya digunakan sebagai permainan dan hiburan untuk menghilangkan rasa penat dan lelah. Contoh pantun ini seperti berikut. Berjalan sambil mengendap, tanpa suara mengumpat di balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Nah, pada contoh ini tadi terdapat candaan ya pada baris ketiga dan keempatnya. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Nah, itu berisi candaan. Kemudian pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki yang biasanya digunakan dalam permainan berbalas pantun. Ciri utama pantun teka-teki yaitu ada pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantunnya. Contohnya seperti berikut. Pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik, hewan apakah itu? Nah, di sini terdapat teka-teki. Teka-tekinya itu berkaki 4 dan mengembik, hewan apakah itu? Jadi itu terdapat teka-tekinya ya. Selanjutnya itu pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi kata kiasan, yaitu mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Biasanya pantun ini berisi peribahasa. Pantun kiasan berisi suatu pesan yang disampaikan secara tersirat atau tersembunyi. Contoh pantunnya seperti berikut. Lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, pada baris ketiga dan keempatnya ini terdapat kiasan. Terdapat suatu maksud. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Di sini artinya maksudnya memiliki suatu keinginan yang besar, tetapi sangat mustahil untuk mencapainya. Jadi maknanya seperti itu. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini dapat kalian lihat bahwa mereka sedang melaksanakan piket kelas ya. Apakah kalian pernah melaksanakan piket kelas selama pembelajaran tatap muka kemarin? Nah, piket kelas ini ada kaitannya dengan contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Kita akan bahas bersama-sama. Selain memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab di rumah dan masyarakat, kita itu juga memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah.
Apa ya contohnya kira-kira? Misalnya, contohnya itu haknya. Hak itu kan sesuatu yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab ya. Misalnya haknya menikmati lingkungan sekolah yang bersih dan indah. Nah, sebelum kita memperoleh hak untuk menikmati lingkungan sekolah yang bersih dan indah, kita harus melaksanakan dulu nih kewajiban dan tanggung jawab. Jadi kewajiban yang tanggung jawab apa yang harus kita laksanakan? Kewajiban yang kita laksanakan yaitu melaksanakan kerja bakti dan piket kelas. Jadi piket kelas ini salah satu contoh kewajiban kita di sekolah. Kemudian tanggung jawab apa yang harus kita lakukan? Tanggung jawabnya itu menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Nah, jadi itu tadi contohnya. Haknya itu menikmati lingkungan sekolah yang bersih dan indah. Tapi sebelumnya harus melaksanakan dulu kewajibannya, melaksanakan kerja bakti dan piket kelas. Kemudian tanggung jawabnya juga menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Jadi itu ya, salah satu contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian di sekolah. Baiklah, pembelajaran hari ini cukup. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.